وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, perkenalkan, saya nama Muhammad, kelahiran dari Karisidenan, Surakarta. Sejak kapan saya masuk Islam Jamaah atau Jokam? Insya Allah sekitar tahun 1983. Sampai sekarang hampir 40 tahun saya di dalam Islam Jamaah. Dan saya pernah menjadi ustadznya Islam Jamaah dan pernah mengajarkan, mendoktrin ajaran Islam Jamaah di Jawa Timur, khususnya perbatasan Tulungagung, di Jawa Tengah, di Karanganyar, di Jawa Barat, di Sukabumi, di Jakarta, di Cipinang, di Sumatera, di Kepulauan Riau. Jadi lama saya di dalam Islam Jamaah. Dan dengan keamiran yang ketiga ini, Bapak Ajis, saya pun pernah pijet-pijetan sebelum Bapak Ajis itu menjadi amirnya. Jadi waktu masih belum menjadi amir. Artinya apa? Saya sangat dekat dan mengetahui betul isi perutnya atau isi kajian kandungan apa yang ada di dalam Islam Jamaah itu tahu betul. Seluk-beluknya atau apa yang ada yang diajarkan itu ya saya termasuk pelaku pendoktrin. Jadi hampir 40 tahun saya di dalam Islam Jamaah. Kemudian sejak kapan saya mulai sadar, ya saya dalam benih itu insya Allah semua orang Jokam juga ada kegundahan, kegelisahan, atau ada hukum yang kelihatannya tidak pas, tapi tidak bisa mengungkapkan atau belum menemukan jawaban. Terutama saya sejak keluarnya Pak Mauludin itu pun belum. Jadi sekitar setelah 2-3 tahun keluarnya Pak Mauludin itu saya betul mengetahui, merasakan ada penyimpangan-penyimpangan. Dari keluarnya Bapak pertama itu Pak Bambang Irawan, itu cuma satu orang, itu tidak ada dampak. Pak Mauludin juga tidak ada dampak. Kemudian keluarnya dari syekh-syekh yang disekolahkan di Mekah itu hampir sekitar 10-15 tahun. Nah, dia keluar, kemudian dia bisa menerangkan apa-apa yang menyimpang. Nah, itu akhirnya orang itu mulai terbuka. Dampaknya itu sangat luar biasa. Dengan keluarnya Syekh Mas'ud, Syekh Khalil itu dampaknya luar biasa. Dan kecurigaan atau penyimpangan yang dulu tidak terjawab, itu akhirnya terjawab atau terang benderang setelah diterangkan dari ulama-ulama yang dinonaktifkan itu. Kemudian hukum apa saja yang menyimpang dalam jamaah itu ternyata ya banyak. Yang sangat pokok itu adalah takfiri, yaitu mengkafirkan orang-orang Islam selain golongan Islam Jamaah.
Lah hukum takfir ini pun juga tidak pernah dibedah. Oh, beratnya yang menghukumi kafir selain golongannya itu. Padahal di dalam hukum-hukum Islam itu sangat berat sekali. Pertama, man qala alaihi kafar faqad balaih. Barang siapa yang mengkafirkan saudaranya yang masih muslim, maka itu akan kembali kepada dirinya atau senjata makan tuan. Sangat berat. Kemudian waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kalau menghukumi orang itu dengan sebutan kafir, tidak berdasarkan hukum yang benar sesuai koridor Allah Rasul, maka orang itulah yang menjadi kafir sendiri. Faulaika humul fasikun, faulaika humud dolimun. Berbahaya. Waman atalamu mimman iftara Allah kadiban. Orang yang lebih menganiaya itu orang yang berbuat dusta atas nama Tuhan, mengkafirkan dengan hukum dusta. Kan berat ya. Jadi hukum kafir itu sangat berat. Berapa tadi? Kemudian man qala syahadataini faqad haramun damu amaluhu. Orang yang sudah bersyahadat itu diharamkan baik kehormatannya atau hartanya. Ini di Islam itu sangat mudah mengkafirkan. Kemudian juga al-khawarid al-kilabu minanar. Orang khawarid, orang yang mengkafir-kafirkan, orang yang menggonggong-gonggong itu akan diancam menjadi anjing-anjingnya neraka jahanam. Jadi berat kalau mengkafirkan tidak sesuai dengan hukum sebenarnya. Dan di dalam Islam jamaah itu sangat tidak tahu apa itu kriteria, ketentuan hukum, standar persyaratan orang dikatakan Islam, kafir atau hukum pembatal-pembatal Islam. Ini jauh dari ilmu. Tidak mengetahui hukum-hukum pembatal Islam itu bagaimana, tidak tahu. Jadi berat mengkafirkan itu hukum berat karena tidak tahu, maka mereka mudah mengkafirkan. Ini bahaya. Jadi banyak hukum yang diterjang yang tentang takfiri dan banyak hukum yang lain. Itu yang pokok di situ. Kemudian juga bagaimana bisa sadar ya, alhamdulillah ya, kalau kita sangat menggunakan logika, nalar, rasional, akal sehat, dengan berpikir tajam, dengan berpikir betul, dengan tajam menggunakan logika, akan sadar itu. Penyimpangan-penyimpangan akan tahu itu, akan jelas. Dengan apa mereka itu sangat mengkafirkan, mendoktrin yang begitu ya, itu dulu saya itu sangat, kalau mendoktrin itu ya sangat kuat saya, supaya orang itu masuk ke Islam jamaah. Itu doktrin saya sama, selain orang Islam jamaah ya saya kafirkan siapapun. Itu memang ilmu yang diperoleh di Islam jamaah seperti itu. Dari kecil pun sudah diajarkan hukum takfir itu, mengkafirkan itu. Nah, mereka dengan landasan ya punya dalil andalan mereka, misalnya ya la yakhiru lisasatin yakunu bifalki minal ardi illa yajalu akadahum. Tidak halal 3 orang yang hidup di muka bumi kalau tidak dijadikan imam salah satunya. Ini yang menjadi dasar ilmu andalan, dalil andalan di Islam jamaah ini. Nah, dalil ini terbantahkan. Dalil ini termasuk dalil yang mencela-menceli, tidak konsisten, tidak komitmen ini. Padahal dalil layakil itu banyak. Layakilu li rajulin, layakilu li limra'atin, layakilu li muslim, banyak itu. Tidak halal perempuan yang pergi tanpa mahram. Kenapa itu tidak dihukumi kafir? Mubalighot itu. Itu juga tidak halal. Tidak halal seorang laki-laki atau perempuan yang menawar dagangannya saudaranya yang belum selesai, tawar-menawar kok mereka menawar, itu juga tidak halal. Harusnya itu juga dihukumi kafir.
Tidak halal seorang laki-laki yang melamar lamarannya saudaranya. Itu pun ya tidak halal. Tidak halal seorang muslim yang mendiam ke saudaranya di atas 3 hari itu juga tidak halal. Tidak halal 3 orang yang berbisik-bisik satunya tidak diajak, itu pun tidak halal. Jadi tidak halal itu banyak. Kalau dihukumi kafir, orang-orang itu harusnya dihukumi kafir. Kenapa hanya satu dalil itu yang diulang-ulang, yang diartikan tidak halal hidupnya, kemudian diartikan kafir? Ini ada kepentingan apa? Ada kebutuhan apa, ada keinginan apa, sehingga memperlakukan hanya satu dalil ini. Jadi ini tidak konsisten. Jadi mengartikan sesuai kepentingan, keinginan, kebutuhan ini. Nampaknya seperti itu. Atau karena memang bodohnya dari ulamanya Islam Jamaah. Kemudian dalil andalan mereka lagi, man mata bigori memin mata memitatan jahiliyah. Dalil ini juga menjadi dalil andalan dalam Islam Jamaah. Orang yang mati tanpa imam, maka matinya seperti jahiliyah. Ini dihukumi kafir. Tidak punya imam dihukumi kafir. Mati seperti jahiliyah. Jahiliyah diartikan kafir, padahal kalimatnya hanya seperti. Ini kias perumpamaan ya, di halaman hati juga ada itu. Duduknya orang itu seperti ulama, misalnya tukang becak ibaratnya. Duduknya seperti ulama. Yang mirip dengan ulama itu ya seperti hanya duduknya saja. Soal keilmuan, kepahaman, ketakwaan ya tidak sama antara tukang becak dengan ulama itu. Hanya 5%-nya aja yang mirip duduknya itu saja. 90% ya milik ulama. Jadi nggak sama. Atau wajahnya seperti rembulan. Itu sinar cahayanya orang itu ya hanya 5% yang bercahaya seperti bulan. Bukannya kok sama persis dengan bulan, tidak ya, 90% itu ya beda, masih benderang bulan. Nah, seperti itu, hanya seperti itu aja. Orang muslim tetap muslim. Kalau orang jahiliyah tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, lah kita itu orang Islam sholat, puasa, zakat, yang berbeda itu hanya tidak punya imam. Ya hanya itu 5% aja yang tidak sama. Ini memanai dalil dengan ceroboh. Kemudian dalil andalan mereka juga, la islama ila bil jamaah wala jama'ata ila bil imarah wala imarata ila baibah wala baila bitu'ah. Nah ini ini dalil andalan. Tidak dikatakan Islam kalau tidak punya imam, kalau tidak dibiat. Ini padahal la itu banyak. La imana liman la amana. Jadi orang tidak katakan iman, tidak dikatakan iman kalau tidak orang itu amanat, jujur. Berarti orang yang tidak jujur bukan orang iman, berarti orang kafir. Harusnya diartikan gitu. Jadi mengartikan itu ngawur. Perbandingannya misalnya, saya kasih perbandingan supaya terbuka logika orang-orang itu. La yatukul janata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu. Nah, tidak bisa masuk surga kecuali orang iman. Tidak dikatakan orang iman kalau tidak saling mengasihi. Berarti orang yang, kalau hanya arti dibalik, orang yang tidak mengasihi itu tidak orang iman. Tidak orang iman tidak bisa masuk surga. Berarti tidak masuk surga berarti orang kafir. Berarti percuma sholatnya, puasanya, itu bisa diartikan seperti itu. Kenapa tidak diartikan seperti itu? Kalau diartikan seperti itu juga bisa sebenarnya. Jadi kalau mengartikan sesuai kepentingan dan kebutuhan ya bisa saja. Atau orang yang menyemir rambut putih dengan hitam itu tidak mencium baunya surga. Mencium saja tidak bisa, apalagi masuk ke surga. Ya berarti orang itu tidak bisa masuk surga. Bisa diartikan seperti itu. Jadi orang yang menyemir rambut gara-gara menyemir rambut tidak bisa masuk surga, berarti percuma sholatnya, puasanya, bisa diartikan seperti itu. Jadi nggak sah Islamnya karena menyemir, bisa gitu. Karena sesuai kepentingan kebutuhan itu. Atau dari lagi, wa kalau bai'a wa harama riba, Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba, dan
Orang yang makan riba, itu daging yang tumbuh dari riba itu yang berhak atas daging itu adalah neraka. Berarti bisa diartikan orang yang makan riba itu yang berhak neraka, berarti masuk ke neraka, berarti orang itu bukan orang iman karena ke neraka. Atau percuma sholat puasanya. Bisa diartikan seperti itu kalau punya keinginan kebutuhan. Bisa juga diartikan seperti itu. Jadi bukan Islam itu yang berhak itu neraka kok. Nah, bisa diartikan seperti itu. Atau dalil lagi, man da'a bidawatin fawaw fi jusai jahannam. Barang siapa yang ajak-ajak melakukan amalan jahiliyah, maka menjadi kayu bakarnya neraka jahanam. Bisa diartikan orang yang melakukan amalan jahiliyah, perbuatan jahiliyah itu menjadi kayu bakarnya neraka jahanam. Itu bisa diartikan yuk, percuma sholatnya, puasanya, percuma Islamnya. Kalau punya kepentingan keinginan bisa artikan seperti itu. Ngeri kalau mengartikan itu sesuai hanya dibalik kalimat itu. Jadi dibuka logika nalarnya itu. Jadi dalila islama la yahilu apa kuwi mitatan. Itu kalau hanya dibalik itu bisa sesuai kepentingan kebutuhan. Masalahnya itu wajib, dalil wajib. Dalil wajib itu banyak. Menyantuni anak yatim itu wajib. Apa berarti tidak menyantuni berarti kafir? Atau dalil lagi, mangkana yuminu billahi wal yaumil akhir falyukrin jaro, falyukrin dhaifah. Kalau mau dikatakan orang yang iman Allah Rasul supaya memperbaiki tetangga atau tamu. Apa berarti orang tidak menghormati, tidak memperbaiki dengan tetangga? Berarti bukan orang iman. Berarti bisa diartikan kafir juga. Hanya gara-gara tidak berbuat baik dengan tetangga diartikan kafir. Itu bisa diartikan karena bukan orang iman. Itu juga wajib, bukan. Jadi yang mengartikan itu jangan sesuai kepentingan kebutuhan. Jadi salah kalau mengartikan seperti itu. Kalau orang melakukan salah, itu larinya ke dosa. Jangan dihukumi kafir, dikit-dikit kafir. Orang merampok aja tidak dihukumi kafir. Orang berzina tidak dihukumi kafir. Orang membunuh tidak bisa dihukumi kafir. Padahal dosa sungguh berat. Orang tidak berperang saja loh, tidak dihukumi kafir. Kalau salah itu larinya ke dosa. Kecuali kalau orang itu melakukan amalan hukum pembatal Islam. Lah hukum pembatal Islam di Islam jam itu tidak tahu sama sekali. Bisa dicek itu. Tanya sama pengurusnya mubaliknya Islam Jamaah supaya tanya itu jamaahnya itu. Hukum pembatal Islam itu apa saja? Enggak tahu itu. Sangat dangkal itu. Kalau dia tahu hukum pembatal Islam, dia tidak akan berani mengkafirkan orang NU, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, orang MTA, orang Salafi. Tidak akan berani kalau orang itu tahu hukum pembatal Islam. Di Islam Jamaah itu tidak tahu hukum pembatal Islam, tidak tahu, tidak pernah dikaji. Ya bagaimana cara menangkal doktrin orang Islam Jamaah itu? Ya caranya itu supaya menggunakan logika, nalar rasional. Jangan berpikir dangkal. Karena apa ya, kebiasaan di kamu itu memang dibodohkan. Jadi otaknya itu sudah disumbat, tidak boleh pintar. Karena dia punya gambaran itu orang yang banyak tanya. Nanti kamu seperti orang Bani Israil. Karena ada orang Bani Israil karena banyak tanya, suruh menyembelih sapi, warnanya apa, tua atau muda, dan lain-lain, sehingga hampir saja tidak bisa melaksanakan sebab banyak tanya. Di Islam Jamaah juga seperti itu.
Jangan banyak tanya, nggak boleh. Jadi nggak boleh berpikir kritis, nggak boleh berpikir tajam, ya, supaya manut, supaya dibodohi ku mau. Disumbat, kecerdasannya disumbat, jadi dia kebiasaan berpikir ngambang, berpikir dangkal, sehingga nggak tahu betul penyimpangan di Islam. Dia tidak tahu. Yaitu hukum-hukum yang sangat menyimpang di Islam jamaah seperti itu. Ada lagi dalil-dalil yang bertentangan, yang disembunyikan. Jadi kalau dalil itu kelihatannya bertentangan dengan ajaran Islam jamaah, itu tidak dikaji atau dilewati atau tidak diumumkan atau tidak diberitahu. Misalnya pembahasan ittakhadhu abarahum warbanahum arbaban min dunillah. Janganlah kamu mengambil penggede dan pemimpinmu sebagai sesembahan selain Allah. Ini nggak pernah dikupas dengan jelas. Nah, mereka mengambil pengurusnya sebagai sesembahan selain Allah itu nggak sadar. Bukti mereka mengambil sesembahan selain Allah dengan mengambil pengurusnya sebagai rujukannya, itu termasuk tindakan syirik gitu. Contoh ya, Allah Rasulullah suruh berbuat baik, bahkan Nabi itu di dalam hadis sirah nabawiyah itu, ini pun nggak dikaji. Di Islam jamaah nggak pernah tahu hukum-hukum yang dalil-dalil nggak tahu. Ya Rasulullah itu menyuapi orang buta, perempuan tua Yahudi tiap pagi di pojok pasar Madinah. Orang Yahudi itu disuapi, Nabi berbuat baik. Jadi pengurusnya jamaah itu ya orang yang keluar supaya dimusuhi, dipojokkan, jangan dibantu, supaya disabotase, diputus famili, kalau suami istri supaya diceraikan. Ini kan namanya bertentangan hukum Allah Rasul. Yang diikuti siapa? Pengurusnya, bukan Allah Rasul. Ini namanya menyembah selain Allah. Dia nggak tahu. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, menikah dengan selain yang penting tidak musyrik itu diperbolehkan. Mereka melarang menikah dengan orang NU Muhammadiyah itu dilarang. Itu kan menyelisih hukum Allah Rasul. Masa menikah dengan orang muslim dilarang? Tapi ya diikuti pemimpinnya, pengurusnya. Coba kalau mereka bilang ini dihimbau aja kalau bisa sesama Islam jamaah. Coba berani gitu? Enggak berani. Dilarang. Bahkan kalau mengatakan kalau menikah dengan selain Islam jamaah padha karo ngawini babi. Itu didoktrin seperti itu, dicai-cai seperti itu. Menyelisih Allah Rasul. Yang diikuti siapa? Pengurusnya, bukan Allah Rasul yang diikuti. Ada dalil lagi yang disembunyikan atau tidak tahu mereka. Idza ra'aita ahadahum yatanajawna fi sa'in fi dinihim fa'lam anahu yatasidulalah. Apabila kamu melihat seorang berbisik-bisik membicarakan agama, bersembunyi-sembunyi membicarakan agama, pahamilah, camkan bahwa itu sedang membangun kesesatan. Di Islam jamaah itu banyak yang sembunyi-sembunyi, rahasia-rahasia, berbisik-bisik membicarakan agama, nggak berani terang-terangan. Ternyata yang dibisik-bisik, disembunyikan ini ternyata menurut dalil ini sesat. Ternyata apa? Ya sesat betul. Misalnya mereka ngupas masalah biat di situ disesatkan, diselewengkan. Masalah tobat itu juga bid'ah, disesatkan. Tubil Allah ya, tobat supaya kepada Allah. Ini tobat dengan manusia, suruh bayar lagi. Ajaran siapa? Nah, biat dengan amirnya itu, amir itu siapa yang mengangkat? Nggak tahu hukum amir, imam, sultan ini nggak paham. Di Islam juga nggak tahu itu, dibodohi itu. Imam, sultan, amir itu adalah artinya penguasa. Penguasa menguasai suatu wilayah, yang mana dia itu ya memperlakukan hukum-hukum Islam. Nah, di Islam jamaah itu nggak bisa. Dia berkuasa di wilayah siapa? Ada hadis lagi dia nggak tahu ya. Ada hadis Rasulullah.
Jadi sebaik-baiknya wa khairukum ulil amri, sebaik-baiknya ulil amri itu adalah imam penguasa dia yang bisa menaklukkan Konstantinopel, atau tentaranya ulil amri yang paling hebat yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Artinya apa? Imam pemimpin penguasa itu ya mempunyai wilayah. Itu tadi mempunyai bala tentara. Menurut dalil itu tadi bisa menaklukkan Konstantinopel, berarti apa? Dia raja, presiden, sultan, mempunyai bala tentara. Dia salam jamaah, berkuasa di mana? Menurut dalil ini enggak sesuai. Bahkan Mufti Mekah Madinah Syekh Sholeh Al Fauzan, jadi tidak ada satu riwayat hadis pun dari tabiin yang membiat orang yang tidak punya wilayah, itu tidak ada. Jadi semua yang dibaiat dari semua tabiin mempunyai wilayah. Loh, ini sangat menyimpang. Loh. Terus yang disembunyikan Islam jamaah, persenan itu dosa, itu dosa. Bagaimana dikatakan dosa? Namanya zakat itu wajib, zakat panen, zakat dagang. Kalau infak sedekah itu sukarela, semaunya katakan itu sukarela. Saat ini nggak akan berani, mereka dipatokin. Bahkan Rasulullah melarang al-usru, ya Rasulullah, al-usru ala Yahudi Nasrani, nggak boleh menarik persepuluhan itu tindakan orang Yahudi Nasrani. Nabi belum melarang. Jadi Allah sudah membuat hukum begitu bagus, kok sebagai manusia kok berani merubah hukum Allah. Ini namanya itu manusia lancang, menganggap hukum Allah itu nggak bagus, nggak sempurna, dia berani membagusi, menyempurnakan hukum Allah. Ini namanya lancang. Nggak ada hukum persinan, nggak ada. Nah, seperti itu. Jadi hukum yang disembunyikan, berdalil disembunyikan itu adalah penyesatan. Ya, bagaimana dampaknya setelah keluar? Alhamdulillah, setelah keluar itu saya merasakan kebahagiaan, kelonggaran yang dulu saya itu sangat di Islam Jamaah itu ya, sangat membenci orang di luar Islam Jamaah karena mereka saya hukumi kafir. Sehingga saya tidak bisa menyatu senang dengan tulus, nggak bisa, karena ya kafir. Seperti halnya kalau saudara itu dengan orang agama Konghucu atau Kristen, itu nggak bisa lahir batin sama. Itu lahir batin hanya sama Islam Jamaah. Kalau dengan NU Muhammadiyah nggak bisa lahir batin. Setelah keluaran bisa lahir batin. Alhamdulillah saudara banyak sekali. Alhamdulillah, saya syukur sekali bisa gimana di hati itu, ya Allah, alhamdulillah saya bisa syukur sekali, bisa merasakan nikmat Islam rahmatan lil alamin itu, dengan menolong dengan ikhlas, bersedekah dengan mereka dengan ikhlas, berbuat mereka dengan ikhlas, dengan tulus, dengan hati ridho, senang. Kalau dulu tidak bisa, waktu di dalam Islam Jamaah itu hanya sesama golongannya. Bagaimana setelah keluar? Setelah keluar ya biasalah, dipojokkan, dicaci maki, dihujat. Terus di situ ya adalah yang rusak harta benda juga ada, saya yang dikecewakan, diputus famili. Ya memang tindakannya seperti itu perintah dari pusatnya seperti itu. Ya alhamdulillah pertolongan Allah, nggak apa-apa, ya sabar, itu lapangan pahala, lapangan ganjaran. Ya untuk orang-orang yang masih di dalam Islam Jamaah, supaya menggunakan logika, nalar, supaya berpikir tajam lah, berpikir tajam. Saudaramu yang masih umum itu bisa masuk surga, jangan dikafirkan. Wong surga itu ada 8 pintu, satu pintu itu perjalanan 40 tahun. 40 tahun ukuran itu ukuran akhirat. Itu satu hari di dunia itu 1000, itu berapa juta
hari kalau diharikan itu berdesak-desakan. Kalau hanya Islam jamaah, ya paling hanya 5% terisi surga itu. Itu nggak bener itu. Dalam Islam itu yang penting itu kualitas Islamnya seseorang itu yang bisa menjadikan ke surga. Jadi diingat bahwasanya kalau orang melakukan bid'ah kecil bukan bid'ah besar, itu larinya ke dosa, bukan kafir. Orang melakukan kesalahan itu larinya kesalahan itu larinya ke dosa, bukan jangan dikit-dikit dihukumi kafir. Itu sangat bahaya. Contoh ya, dulu zaman Nabi itu ada sahabat itu saking hati-hatinya itu buah kurma jatuh gak berani makan, ini harta siapa, hati-hati dia. Ada darah ditanyakan darah nyamuk ini najis apa tidak, dia hati-hati. Tapi dia itu berani membunuh orang Islam, menghalalkan darahnya orang Islam. Ya karena tidak golongannya, itu namanya orang khawarid. Lah ini ada di paham, ini ada di Islam jamaah. Supaya berpikir tajam lah. Jadi orang-orang yang katanya di Islam jamaah itu yang cerdas, katanya mubalek, katanya sarjana, gunakanlah itu kecerdasannya, berpikir betul supaya digunakan logikanya itu. Orang dikatakan Islam itu karena apa? Kriterianya apa? Standarnya apa? Ukurannya apa? Ada namanya hadis besar, hadis Jibril namanya. Jibril turun ke bumi. Ya Muhammad, Mahya Islam. Islam itu yang bagaimana? Nabi menjawab Islam itu ya syahadat ini wa iqamis shalah wa atuz zakah. Oh, betul Nabi Muhammad. Islam ya rukun Islam. Melaksanakan rukun Islam, rukun iman. Itu namanya orang Islam. Kalau sudah seperti itu sudah itu Islam. Soal melakukan salah dosa itu bukan berarti kafir. Soal salah itu larinya ke dosa, jangan dihukum kafir. Orang dikatakan kafir itu ya kebalikan dari rukun Islam itu. Berbuat musyrik, tidak mengakui Allah Rasul. Itu kriteria standar ukuran kafir itu coba dikaji. Ketika hukum pembatal Islam, pembatal Islam tidak mengakui Allah, tidak mengakui Rasul, tidak mengakui Al-Quran, tidak mengakui Nabi setelah ada Nabi, itu termasuk hukum pembatal Islam. Dikaji itu. Tahu nggak itu hukum pembatal Islam di Islam jamaah itu? Bahkan dalam hadis itu ada sahabat itu yang disiksa orang jahiliyah, ditusui jarum, ditusui sama besi. Kamu saya berhentikan kalau kamu tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi. Akhirnya sahabat itu tidak mengakui Nabi ucapannya. Dan setelah itu dilepas, dia lari ke Nabi. Ya Nabi sudah kafir. Kenapa? Saya tidak mengakui engkau sebagai Nabi. Loh, karena apa? Diceritakan seperti itu. Oh nggak apa-apa kalau hatimu tidak sampai ke hati, hanya lisan saja, kamu masih orang muslim. Loh itu masih dihukumi muslim. Jadi jangan mudah mengkafirkan orang Islam itu. Bahaya di sini. Itulah sedikit pengalaman saya di Islam jamaah dan untuk direnungkan orang-orang yang masih di Islam jamaah dan supaya dicari hukum-hukum penyimpang di Islam jamaah supaya paham betul. Jadi pokok di sini, Anda tidak sambung kelompok seumur hidup lah katakanlah, kamu tetap orang muslim Islam selama melaksanakan rukun Islam, rukun iman. Masalah sambung kelompok itu bukan rukun Islam, bukan rukun iman, bukan pengesah Islam seseorang, bukan hukum pembatal Islam. Jadi orang ngepek supaya dipahami Islam sampai. Kedua misalnya, persenan, kamu tidak persenan seumur hidup ibaratnya. Kamu tetap orang muslim, tetap orang Islam. Persenan itu tidak termasuk rukun Islam, tidak termasuk rukun iman, tidak termasuk pengesah Islam seseorang, tidak termasuk hukum pembatal Islam. Jadi nggak ngepek.
Lagi, masalah imam kelompok, imam desa, imam daerah, imam pusat katakanlah. Iku ora ngepek, iku ora rukun Islam, ora rukun iman, ora pengesah Islam, ora termasuk hukum pembatal Islam. Jadi kamu ditipu di sini. Apalagi kalau tentang imam itu mau diselewengkan. Artinya itu enggak sesuai dengan ketentuan koridor. Kamu ini persyaratan itu tadi. Jadi imam palsu, abal-abal. Enggak tahu ya, di Islam itu enggak tahu itu kriteria imam. Enggak tahu itu. Berarti paham itu bukan rukun Islam, rukun iman, bukan pengesah, bukan pembatal. Jadi tetap orang Islam, tetap orang Muslim selama melaksanakan rukun Islam, rukun iman itu. Nah, kalau kesalahan itu ya itu tadi. Sudah saya kaji di depan tadi. Jadi jangan menjadikan riso yang menjadikan kadang riso di dalam jamaah itu. Takut nggak disaksikan. Itu salah hukum lagi. Nah, kamu tuduknya yang mau bimamahim. Kamu akan dipanggil dengan imamnya. Dipanggil imam kelompok desa daerah itu ditipu itu. Artinya bukan seperti itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir sarah hadisnya itu akan dipanggil dengan Nabi Muhammadmu. Akan dipanggil dengan catatan amal burukmu itu tadi. Akan dipanggil dengan imamul Al-Qur'anmu. Artinya seperti itu sarahnya. Itu seperti bukan imam kelompok itu ditipu. Pengertian jamaah. Ditipu lagi mahil jamaah. Jamaah adalah ma'ana ali washabi. Jamaah adalah seperti apa yang saya tetapi dan para sahabatku. Itu artinya jamaah menetapi wahayal ulama, wahayal fuqaha. Jamaah itu artinya orang paham, orang yang punya ilmu. Jamaah itu artinya menetapi kebenaran. Nah, di situ diselewengkan di dalam hadis Tirmidzi. Kalau di Islam jamaah itu dibuang hadisnya yang ma'ana ali washabi gitu. Diartikan berambur berbeat, berarti kok bisa lari ke situ, itu ditipu itu. Saya katakan lagi, kalau masalah amir beat itu bukan rukun Islam, rukun iman, bukan pengesah Islam, bukan pembatal Islam. Seorang ngepek ya rasa, ditipu di situ. Namanya jamaah itu menetapi kebenaran. Dipanggil dengan imam, dipanggil dengan nabi, dengan Al-Quran atau catatan amalmu itu di dalam sarah hadisnya. Apalagi jadi kalau saudara buka ilmu di luar buktinya alhamdulillah waktu dikaji di Islam Jami itu lagi ngono-ngono wae paleh bosen. Jadi ilmu nggak berkembang, nggak tahu hukum yang benar. Alhamdulillah saya setelah tahu hukum-hukum ngaji mungkin 10 kali lipat di Islam Jami, tapi dengan itu di YouTube, di TV, siapa bilang nggak sah? Itu sah. Lebih banyak ilmu kita, sehingga tahu penyimpangan di salam jamaah itu dibodohi. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Ini menjadikan manfaat supaya berpikir tajam. Sekali lagi orang-orang Islam jamaah Jokam itu supaya berpikir tajam. Jangan dangkal, jangan ngambang. Anda merasa orang pinter, tapi berpikirnya ngambang. Sehingga tidak tahu kebenaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.